Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara ahmadu wa asykuru wa astaghfiru wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Nabi kita sudah bersabda, barang siapa mati membela hartanya, membela tanahnya, membela bandanya, dia syahid. Nah, saya ingin mengawali itu dulu sehingga bapak-bapak sekalian tidak usah ragu-ragu membela haknya, membela hartanya, membela tanahnya. Karena mereka aguan oligarki tidak punya dua hal, nggak punya hak syar'i dan nggak punya hak konstitusi. Secara hak syar'i, tanah-tanah ini milik bapak-bapak sekalian. Tidak ada proses pemindahan hak baik dengan jual beli, hibah, wasiat, waris atau apapun. Kecuali aguan itu cucu-cucu kita, ada kakek kita meninggal, aguan dapat warisan dari tanah sini gitu. Lalu mau ngambil tanah warisannya gitu. Aguan itu kakek buyutnya juga nggak ada di sini, nggak ada di Banten. Terus sono di Cina sono gitu loh. Jadi nggak ada hak syar'i, apalagi hak konstitusi. Terakhir, Bapak-bapak harus ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 5 tahun 2024 sampai 2029. Dan di situ ada 77 yang sifatnya itu baru dan 22 PSN yang sifatnya carry over. Jadi totalnya 99. Dari yang 77 yang sifatnya baru dan 22 yang lanjutan carry over itu enggak ada PSN yang punya aguan ini. Big 2 itu enggak ada. Sehingga dia sebenarnya salah dua kali. Yang pertama, saat masih ada status PSN pun itu hanya di 1755 hektar, nggak sampai wilayah kita ini. Iya. Tapi dia jualan narasi seolah-olah ini PSN, proyek negara. Sehingga kalau kita menolak relokasi seolah-olah melawan negara, keliru. Ini hak kita. Dan Big 2, Agung Sedayu Group itu bukan negara, hanya korporasi. Ya kalau zaman penjajahan itu hanya POC, hanya penjajah, swasta ya, swasta. Bedanya dulu jajah ngambil kopi ya, ngambil cengkeh, sekarang tanahnya yang diambil. Kalau dulu cuman suruh nanam, habis itu buahnya diambil dibawa ke Belanda, sekarang tanahnya yang dirampas oleh oligarki ini gitu. Ya jadi kita harus punya kesadaran bahwa ini hak syar'i juga secara hukum ini hak konstitusi, jadi nggak ada alasan sedikit pun untuk ragu takut gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak ada judulnya relokasi, yang ada ini penggusuran. Dan namanya relokasi itu udah disiapin tempat, orangnya tadi ridho, pindah di tempat yang baru, ini namanya pindahan, ini disebut dengan relokasi. Lah ini kagak ridho, tiba-tiba mau dipaksa, suruh pindah ke tempat yang tempatnya juga jelas tidak kita minati, dan di sini ada sejarah yang harus dikubur bersama rencana jahat oligarki atau Agung Sedayu ini nggak boleh kita sebut ini sebagai relokasi, ini penggusuran gitu. Jadi mereka memang membuat bahasa-bahasa seolah-olah itu santu baik gitu ya. Ini padahal menggusur nih. Tuh ya, jadi nggak ada. Kenapa kita sebut ini penggusuran? Bahwa Pak Ridho nggak dipindahin. Nah kalau nggak ridho itu bukan relokasi, kalau ridho baru itu pindahan. Relokasi. Oh nggak ada keridhoan. Sama persis ketika saya katakan mereka itu bukan jual beli, ngerampas tanah. Kenapa? Yang namanya transaksi jual beli itu harus akad antara di keridhoan para pihak. Yang beli ridho, yang jual ridho, itu namanya jual beli. Nah kalau yang beli mau, yang jual kagak ridho, masa harga 1,5 juta jadi 50.000 perak per meter, itu jual beli atau kerampas? Rampas gitu loh. Jadi kita tidak boleh hanya karena itu ada transaksi jual beli terus merasa bahwa ini sah, enggak. Selanjutnya modus mereka itu selalu tanah-tanah yang mau dirampas itu dia main sama BPN. Jangankan tanah di daratan ya. Di laut pun dirampas sama mereka, kan ketahuan. Ya.
Di kasus pagar laut ada 263 SHGB, 240-nya PT IAM Intan Agung Makmur, 20 ada PT CIS Cahaya Inti Setosa. Ini semuanya perusahaannya Agung Sedayu Group. Ketahuan, dihukum nggak mereka? Malah dilepas tuh si Arsin Kades Kohot tuh. Jadi ini memang ada masalah dua. Satu, ada VOC yang jahat dalam hal ini, Agung Sedayu yang jahat, perusahaannya Aguan sama Antoni Salim. Kedua, memang ada aparat dan pejabat yang pengkhianat. Keparat. Gitu. Makanya kami, saya dan Pak Said dulu hadir itu bukan dalam rangka untuk ngerecoki, bukan, tapi membersamai, baik secara hukum, secara opini, secara politik, termasuk secara akidah Islam sebagai saudara Muslim. Gitu. Bapak saya datang ke sini itu nggak ada hubungan persaudaraan karena nasab loh. Kita nasabnya beda-beda. Saya orang tua saya nasab saya di Cilacap sama Magelang. Walau saya lahir besar di Lampung. Tapi ada akidah yang menyatukan kita. Al-muslimuna akhul muslim. La yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahdulhu. Kalau kita saudara, kita nggak boleh membiarkan saudara kita ya dizolimi, disakiti, apalagi diserahkan kepada aguan. Mau disapi sama aguan. Nggak boleh kita. Ini kan sama saja aguan mau nyati kita. Dan hari ini sebenarnya kita tahadus binimatillah, upaya perjuangan selama ini ada update. Nggak boleh kita kemudian nggak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan kepada Allah. Misalnya ngumpul kayak gini, mana berani kita dulu kayak gini. Harus kita syukuri. Alhamdulillah. Sama, batalnya PSN itu kan bukan karena keinginan aguan atau keinginan penguasa, tapi karena ada tuntutan rakyat yang tentu saja mereka nggak akan sepil. Oh, ini karena perjuangan Pak Said Didu dan kawan. Nggak mungkin, karena mereka juga gengsi kalau ternyata mereka terpaksa mengeluarkan kebijakan mengikuti arahan perjuangan kita. Tapi sekali lagi saya juga ingin ingatkan bahwa asas kemenangan itu karena pertolongan Allah. Sehingga jangan merasa oh ini karena kita. Enggak, ini Allah berikan. Tetapi ingat, Allah tidak akan berikan kalau kita tidak usaha. Ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah wa atir rasul wa ulil amri minkum, itu kita harus taat pada Allah, pada Rasul, dan pada kebijakan yang sejalan. Tapi kalau nggak sejalan, ya kita kritisi. Dan di ayat lain dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ikhtiar kita ini kita ingin mengubah keadaan. Langkah-langkah yang bisa ditempuh memang satu, yang punya ketempatan tanah harus bersuara bahwa memang tidak setuju dan melawan penjajahan. Nanti nggak lucu saya dari luar sama Pak Said Didu memperjuangkan haknya, tiba-tiba ada wawancara dari sini mengatakan kami ridho kok, kami dukung PIK 2. Pak Said Didu itu apa itu? Kan lucu gitu loh. Jadi bareng-bareng gitu ya. Karena sandaran legitimasi kami berjuang itu karena memang ada korban, ada orang-orang tidak ridho dizolimi, ada orang-orang tidak ridho digusur tanahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sudah ada peluang, dan peluang kita mohon maaf bukan mengadu ke DPR. Nggak didengar DPR itu. Cuma ya. Bukan mengadu juga ke pejabat. Nah, kita harus tekan. Nah, salah satunya ya memang harus ramai di tengah masyarakat sosial media. Coba bayangkan PIK 2 itu. Dulu Bang Said ini saya ingat sendirian, saya lihat videonya. Kasihan amat nih orangnya sendirian. Cuman saya juga belum nyambung gimana nih caranya bareng-bareng, tapi alhamdulillah kesalahan mereka itu satu awalnya. Ya walaupun itu semua desain Allah ya. Kesalahan mereka melaporkan Bang Said Didu oleh Abdesi yang tadinya mereka sombong. Sampai Mas Kota bilang rasakan kamu akan membusuk di penjara gitu. Tapi itu menjadi titik balik, justru konsolidasi kita. Saya masih ingat kita bareng-bareng mengawal proses pemeriksaan dan dikerjai sampai jam hampir 12 malam. Tapi alhamdulillah kita bisa pulang. Nah dari situ justru apa? Perkara ini meledak, dan ketika meledak semua simpati empati membersamai kita. Karena apa? Lagi-lagi kekuasaan pun tidak berdaya kalau semua rakyat sudah menghendaki sesuatu yang tak mungkin dilepaskan oleh kekuasaan. Karena hakikat kekuasaan itu ada di tengah rakyat. Kalau rakyatnya nggak suka sesuatu, mau nggak mau yang punya kekuasaan ngikuti gitu. Makanya kita harus terus suarakan nggak suka sama proyek ini. Nggak suka. Jadi kita tuntut apa? Batalkan PIK 2 ya. Jangan hanya batalkan PSN ya, batalkan proyek PIK 2. Batal. Terus kita juga bukan hanya itu, harus tuntut semua yang brengsek ini ke proses peradilan. Siapa nama-nama yang harus tuntut? Ya jelas, orang-orang seperti Ali Hanafi Ali Jaya. Kenal nggak? Kalau di sini kenal nggak? Ada. Nah kalau di sini nggak kenal, kalau di lain-lain ini tukang rampasnya ini. Ini anak tangan kanannya Aguan ini.
termasuk yang urusan pagar laut sama Engcun, Gojali, Mandor Mehmet itu. Termasuk juga Aguan dan Antoni Salim. Jangan enak-enakan mereka bisnis dapat kekayaan untung beliung, modal 50.000 perak dijual 30 juta, yang dikorbankan hanya yang di bawah diadu domba. Dan ingetin yang punya saudara lurah atau apa gitu, ingetin gitu. Mereka dapat duit itu bukan dari duitnya Aguan, Dari rakyat. Ya. dari ngerampas tanah saudaranya yang harganya 1,5 juta tinggal 50.000 perak. Nah untuk bayar mereka semeter 100.000 pun masih sisa banyak gitu loh. Jadi saya agak jengkel tuh di sosmed ada bilang bos Aguan, duit bos Aguan. Nyumbang di acara Haul Syekh Nawawi cuma 5 juta perak, dibangga-banggain padahal dia ngerampas dari itu kan makan daging saudara sendiri. Jadi begitu Bapak-bapak, singkat saya dari saya, nanti Bang Sedidu akan melengkapi. Intinya semangat, dan saya tadi ada amanah dari kawan-kawan. Insya Allah tanggal 18 di Tugu Cangkir, di Kronjol, kita aksi untuk menyuarakan perlawanan terhadap kezoliman ini, baik kezoliman yang terkait penggusuran, tanah yang langsung diuruk, ya kemudian sawah langsung diuruk, kali yang diuruk, sungai-sungai yang diambil paksa menjadi milik mereka, termasuk tambak-tambak yang diuruk tiba-tiba sudah menjadi perumahan. Itu kita semua bareng-bareng, dan kalau sudah bareng-bareng insya Allah ada kekuatan. Itu saja dari saya. Bila topik hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak udah tanda-tanda kemenangan. Enggak. Saya mengalami berkali-kali, bukan ya di tetangga sebelah, CCTV-nya PIK 2 itu kayak bulan. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Karena dimanapun saya langsung premannya udah datang. Yang lucunya premannya orang kampung situ juga. Yang membayar premannya orang kampung situ juga, gitu kan. Ngelawan orang situ juga. Nah, yang lawan orang, kan betapa bodohnya kita. Aguan ngadu domba kita. Dengan hanya, saya tahu gaji mereka di bawah UMR, tapi semua orang dihajar. Alhamdulillah desa Engkel, Encle, Sukawali. Ini kayaknya premannya itu nggak ada gitu. Ya. Atau mudah-mudahan udah sadar lah. Nah, jadi kebodohan kita sebenarnya bersama ini karena bisa diadu domba oleh orang yang tidak punya hak sama sekali. Dan yang menariknya, tidak sedikit juga, tahu-tahu mengaku kiai. Mengaku kiai menjadi pembela. Ini gimana sih ini? Ini apa namanya? Ini loh, ini kok. Nah, iya. Jadi saya pelaku tunggal jadi paham betul apa dinamika yang terjadi, tapi Pak Hosin tahu persis sikap saya. Selalu menyatakan ini skenario Allah. Jadi saya tidak pernah kecewa. Supaya Bapak paham, pada saat saya mau diperiksa, itu ditelepon oleh orang yang sangat dekat kekuasaan. Pak Said besok diperiksa, kalau Bapak mau berjanji tidak akan memperjuangkan PIK 2 lagi, maka Bapak bebas. Saya di masjid langsung teriak, aku lawan kalian. Itu dari kekuasaan sekarang loh. Terus itu saya bilang, itu hanya Allah yang, roh Allah yang bicara saat itu, bukan saya itu. Jadi kadang-kadang kita tuh roh Allah yang melekat kita itu yang keluar. Nah apabila kita berjuang itu roh Allah yang bicara, bukan yang dipinjamkan kepada kita. Ya Pak Ustaz ya? Bukan roh setan. Bukan roh setan. Nah, terus sedang diperiksa. Ada Pak Hosin di sana. Datang utusan lagi tuh, Pak, mereka mau mencabut tuntutannya kalau Bapak minta maaf. Hah? Saya minta maaf sama si pengkhianat itu? Enggak. Nah, itu roh Allah. Oke. Jadi, saya sekarang hanya memasrahkan. Kita berjuang, kita pasrahkan Allah, tapi sepertinya rahmat Allah sedang menuju ke kita semua. Amin. Ya, sedang menuju ke kita semua.
publik harus paham sekarang bahwa saya selalu mengingatkan, hati-hati kita penting menginginkan pagar laut. Tapi jangan sampai pagar laut kita soroti terus, rakyat digusur. Nah, ini siapa tahu pengalihan isu. Maka Pak Hosin hari ini kita datang ke sini mengingatkan pagar laut itu pidana, tapi rakyat jauh lebih penting kita harus lindungi karena ternyata PIK 2 masih jalan. Masih jalan. Mereka masih jalan terus. Nah, ini masih mengancam seluruh rakyat yang ada di di wilayah yang sedang mereka mau gusur. Saya ingin menyebutkan bahwa sebenarnya saat ini supaya paham ya, saat sedang membahas ini, mantan ketua Abdesi, nggak usah sebutkan namanya, menemui saya. Dia menyatakan, Pak, apa yang Bapak perjuangkan, semua sudah habis, kau yang habisi. Karena dia kepala desa di Kosambi. Kosambi udah habis. Teluk Naga udah habis, kecuali Tanjung Pasir. Nah, jadi kita bersyukur yang di luar kecamatan itu coba itu nanti. Itu kemana tuh? Hilang dah. Nah, apakah seluruh Banten tengah hilang? Nah, sekarang seluruh publik paham sekarang, ternyata aguan dengan PIK 2 masih mengancam rakyat. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Jadi jangan juga menyatakan pagar laut sangat penting untuk memasukkan dia ke penjara. Tapi saya tidak rela satu warga pun di sini yang digusur secara paksa. Nah, itu nggak bisa sama sekali. Nah, saya ingin sampaikan kepada publik bahwa sekarang di 3 kecamatan di sini, belum masuk yang lain, itu ada berapa kampung saya sebutkan supaya orang paham. Orang paham. Di Teluk Naga masih ada 1 kampung yang tersisa. Tanjung Pasir. Yang lain sudah habis. Seluruh sudah habis. Dan sudah ada naga besar sekali di sana. Oke. Yang kedua, Kecamatan Paku Haji, itu ada Kampung Encele, Kampung Sukadiri, Kampung Sukamantri, Kampung Alarjiban, Kampung Muara, Kampung Sugri, dan Kampung Citius. Di Kecamatan Sukadiri ada Kampung Jamblang, ada Kampung Pekayon. Ini di 3 kecamatan yang berdekatan. Nah, mau di luar lagi, Koronjo apa lagi, itu sama. Nah, jadi sekarang mereka masih merajalela. Yang menariknya adalah, yang sering protes kita ini adalah orang-orang yang jadikan sopir truk oleh mereka. Nah, merasa seakan-akan itulah kehidupan terbaik. Terus mereka yang demo, bikin pernyataan, kami mendukung PIK 2, padahal dia sopir truk. Karena truk itu kan cuma berapa bulan, selesai itu hilang semua. Nah, ini cara mereka. Habis itu bagi-bagi sembako. Apa itu sembako? Itu kan betul dia mengambil uang rakyat dibagi. Terus datang pula kiai-kiai itu membagi-bagi. Amin, amin, opo amin itu. Habis ngerampok tetangganya kok amin, amin. Doa apa mereka semua itu? Nah, saya orangnya ngomong apa adanya, kan memang saya kecewa betul. Saya kecewa betul. Awal-awalnya tuh Pak Komar, ini orang Banten ini, aku teriak, kok nggak ada yang nemeni aku. Tapi ternyata keluar malaikat-malaikatnya sekarang. Ada hikmahnya. Coba bayangkan, pernah saya dikirim demo 12 mobil ke rumah. Nah, dan itu orang-orang Banten sini gitu loh. Nah, terus saya membela dia, kok malah saya yang didemo gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Rasulullah aja ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Apalagi hanya Muhammad Saidi, udah biasa lah. Oke, sekarang ke depan kita, apa yang kita lakukan? Kita harus kompak melawan. Dan tidak ada istilah relokasi. Karena ini bisnis. Relokasi hanya terjadi adalah proyek pemerintah yang standarnya adalah tidak boleh menurunkan kualitas dan apalagi benefit terhadap yang mau dipindahkan.
Dan itu harus rela. Harus rela. Terhadap masyarakat yang sudah melakukan jual beli, saya ingin menyatakan semua bersatu menuntut batalkan jual beli itu. Oke? Semua batalkan jual beli. Masa kita kalah sama mereka? Kembalikan tanahnya rakyat. Tidak jangan lain. Karena mereka, coba bayangkan. Saya baca pernyataan tuh Ali Hanafi, kalau salah satu orang yang korban, dia bilang, tanahmu sudah masuk petaku. Petamu? Kan kurang ajar. Kurang ajar. Itu petaku loh. Peta siapa? Nah, kita harus mengingatkan juga bahwa bekas pejabat Pemda Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, baik menjabat sekarang dan yang sudah menjabat, jangan menganggap dirinya enak tidur. Kami akan menuntut mereka. Saya insya Allah mudah-mudahan saya kasih panjang umur. Saya tidak rela mereka rakyatnya. Saya kan paham siapa bekas Bupati Tangerang. Ya kan yang turun-temurun. Betul. Tahu kan? Ya. Saya tahu siapa mantan gubernur Banten. Ya. Yang orang Tangerang juga. Mereka lah yang membuat aturan-aturan sehingga masuk PIK 2 dan menggusur rakyat. Merubah ini seakan-akan ini wilayah pemukiman. Merubah laut menjadi darat. Terus itu mereka kerjasama. Memperalat aparat, memperalat BPN. Jangan kalian merasa nyenyak tidur karena kalian sudah membuat rakyat nggak bisa tidur seperti ini. Coba, udah berapa tahun Bapak tiap hari tegang menghadapi penggusuran yang tiap saat bisa datang, tiap hari. Masa? Terus pernah nggak ada pimpinan partai membela Bapak? Nggak ada. Pernah nggak ada pejabat membela Bapak? Nggak ada. Akhirnya pertanyaan di Banten ini apakah masih ada pejabat? Siapa tahu sebenarnya pejabat itu sudah berubah menjadi penjahat. Ya kita harus belak-belakan. Ya, clearnya faktanya begitu. Jadi udahlah. Tapi hilangkan rasa takut. Saya ditanya beberapa orang, kenapa takutmu nggak ada? Bukan, Pak Ustaz, saya punya formula baru. Takut dan ikhlas itu jumlahnya 100 dalam tubuh kita. Kalau takutmu 50 berarti ikhlasmu baru 50. Kalau ikhlasmu sudah 100 maka takutmu 0. Oke? Maka ikhlaslah berjuang, jangan pernah kecewa. Mahkota itu adalah mungkin apabila Allah menurunkan dia untuk melaporkan Said Didu untuk menyalahkan bapak-bapak. Kita nggak bisa tahu. Untung ada Mahkota. Iya. Makasih Mahkota. Ya kan? Iya, betul. Kalau dia nggak melaporkan, tapi kan mungkin juga kalau yang melaporkan lain mengkret, nah mungkin juga salah memilih lawan. Salah memilih lawan. Karena saya orangnya memang ya beginilah. Saya nggak usah sebutkan namanya. Pasti tahu saya pernah menghadapi kasus besar dan ditelepon dari sana. Kebetulan Bintang Ijola. Dia bilang lewat orang saya itu Said Didu suruh hati-hati, kami akan pakai cara kami. Oke, menarik. Saya bilang beritahu dia Muhammad Said Didu Islam. Islam menyadari bahwa itu ajal ditentukan oleh Allah. Kalau Allah menetapkan saya mati besok, maka saya lebih terhormat ditembak dia daripada ketabrak mobil. Itu sikap saya. Nah, jadi suruh dia tembak saya. Itu lebih ada harganya daripada ketabrak mobil, kan mati juga kan sama dia. Oke, jadi kita harus punya sikap seperti itu. Bukan kita pemberani. Tapi kita juga menghitung, kita juga was-was. Was-was juga, tapi kan begini. Bapak-bapak, mohon maaf Pak Ustaz kalau ini saya
Saya menganggap semua manusia itu dipinjamkan roh oleh Allah. Mau muslim, mau bukan muslim, mau apa, itu roh Allah semua di tubuhnya. Mau penjahat, mau preman, mau siapa, itu ada roh Allah di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita mau jalan, kita hanya berdoa, ya Allah, temukan semua saya dengan roh-roh Allah yang kau pinjamkan kepada siapapun. Itu doa saya, karena saya nggak ngerti, nggak biasa bahasa Arab, nggak biasa, hanya itu. Jadi kalau saya ketemu preman, ya rohnya Allah yang di preman itu yang ketemu saya, bukan roh premannya yang. Jadi doa saya cuma itu, ya Allah, aku mau keluar rumah, pertemukan saya dengan semua roh-roh Allah yang kau pinjamkan kepada siapapun untuk menjaga keselamatan saya. Itu, nah, oke, kita, insya Allah Pak Ustaz, semua tadi kita sepakat bahwa kita akan berkumpul seluruh rakyat Banten yang terancam penggusuran, ditentukan waktunya oleh Pak Komarudin, nanti kita tempatkan di mana, dan seluruh Indonesia akan datang untuk membela rakyat Banten. Kira-kira itu dari saya. Nah, ini namanya menarik, Kampung Engkel. Ence. Lebih bagus lagi Angel. Angel lah. Oke, jadi sekarang sore ini tanggal berapa nih? Tanggal 11 Mei 2005 kita satukan tekad, tidak ada satu orang pun yang rela kalian gusur. Di seluruh Banten kita akan bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak-anak muda. Kita ini harus diperkuat, yaitu di Kecamatan Paku Haji. Kalau Paku Haji ini jebol, otomatis mau semua ke Banten akan jebol juga. Oke. Yang paling utama yaitu di Kecamatan Paku Haji. Teluk Naga sudah habis. Kosambi sudah paling awal, sudah habis. Jadi kita pertahankan. Ana diintimidasi oleh preman-preman di Kampung Pohon. Kurang lebih 30 preman. Apa yang dikatakan Said itu, mereka itu CCTV-nya banyak. Ya udah, akhirnya kita pulang beserta tim. Dicegat terus sama beliau. Ana lebih baik mati daripada harus menyerahkan tanah kelahiran Ana pada Aguan. Malam tahun baru, pribadi Ana sendiri disamperin oleh Jarodale. Konco-konconya yaitu keparat-keparat bangsa. Malam tahun baru Ana dibawakan uang untuk membungkam Ana. Lebih baik saya lapar daripada harus menerima uang tersebut. Tapi lebih banyak para pengkhianat. Bahkan dari Kampung Keramat pun siap untuk membersamai dari Kampung Engkle. Ya terutama di Paku Haji harus kita perkuat semuanya. Siap. Tapi kita harus mempertahankan tanah kelahiran kita. Siap.